Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kata beliau, nah barakallahu fikum. Tafadhal. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum mengenai kaidah yang kemarin, yaitu bahwasanya al-asl fin nahyi yaqtadil fasad. Hukum asal larangan itu barakallahu fikum mengharuskan untuk apa? Perbuatan itu kalau dilaksanakan rusak. Paham ya? Jadi yang namanya larangan itu barakallahu fikum hukum asalnya apa? Yaqtadi al-fasad, yaitu mengharuskan rusaknya perbuatan itu kalau dikerjakan. Paham ya? Antum dilarang misalkan barakallahu fikum salat menghadap kuburan. Larangan itu kan? Lah kalau antum malah salat, rusak amalannya. Karena apa? Telah melanggar larangan tadi. Hukum asalnya apa? An-nahyu yaqtadil fasad. Sebagian ulama mengungkapkan bahwasanya apa? Al-aslu fin nahyi yaqtadil fasad. Hukum asal larangan itu barakallahu fikum mengharuskan rusaknya perbuatan kalau dilaksanakan. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Kita lihat lagi berikutnya barakallahu fikum. Kemarin mengenai transaksi jual beli, kata beliau wal yushtara al-insanu ala syira'i akhihi fa inna syira'a yakunu fasidan li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum ala bai' ba'd. Artinya kita ulangi lagi halaman 86 itu, kalau seandainya ada orang membeli barang yang sudah dibeli saudaranya, belum transaksinya belum clear ini ya, maka sesungguhnya pembelian tersebut dianggap rusak. Paham ya? Contohnya si A membeli barang dari si B. Barakallahu fikum, posisi si A sama si B masih tawar-menawar. Si B ini pemilik barangnya ya, sandal Eiger KW. Kemudian si A beli, ini berapa harganya Pak? Kata si B harganya ini 50.000 karena KW katanya. Akhirnya datanglah si C. Si C ngomong, "Wah, anak beli berani 60 nih, Pak. Tak beli 60," katanya. Akhirnya kan si B tertarik dengan harga yang tinggi tadi. Jadi berarti si C ini nyerobot ingin membeli barang yang akan dibeli saudaranya. Itu haram hukumnya. Paham ya? Walaupun harganya tinggi. Barakallahu fikum. Kita lihat. Wa yanbani 'ala fasadil bai' annahu yajibu 'alal mushtari an yarudda as-sil'ah ila al-bai', ya kan? Dibangun di atas rusaknya transaksi jual beli tersebut, wajib bagi pembeli tadi itu mengembalikan barang kepada apa? Si penjual. Wa yajibu 'alal bai' an yarudda as-saman ila al-mushtari. Dan bagi penjual tadi wajib mengembalikan apa? Uangnya kepada pembeli. In kana qad qabadahu. Kalau dia sudah menggenggam uangnya, dibalikkan lagi. Karena transaksinya enggak sah. Paham ya? Walaupun dia milih yang harga tinggi tadi itu. Paham maksudnya? Kecuali kalau dia melelang tanah 1 hektar ini ana jual. Siapa yang berani nawar tinggi maka itu yang tak terima misalkan. Berani nawar tinggi. Berarti nanti kalau ada yang nawar rendah dia tolak enggak masalah. Ternyata ada nawar yang tinggi, yaitu dia terima enggak masalah karena sudah ada di awal permulaan semacam kesepakatan. Yang berani nawar tinggi itu yang akan mendapatkannya. Paham maksudnya? Tanah 1 hektar, ada yang nawar berapa? 500 juta. Dia masih bilang entar dulu. Ternyata ada yang nawar lebih tinggi 600 juta. Dikasihkan sama yang 600 juta enggak masalah. Karena sudah ada kesepakatan di awal permulaan diucapkan bahwa tanah ini dilelang, siapa yang berani nawar yang paling tinggi itulah yang disepakati. Paham maksudnya? Kalau ini paham permasalahan sekarang ini kenapa dianggap rusak jual belinya? Karena transaksi yang pertama belum selesai, datanglah oknum yang nyerobot. Ingin apa? Ingin membeli barang yang akan dibeli saudaranya tadi itu. Mahum insyaallah Husain. Ayo berikutnya kita lihat. Wa dalil dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya ilaihi bitamrin jayyid. Dalilnya mengenai hal tersebut adalah bahwasannya suatu ketika Rasulullah SAW didatangkan kepadanya kurma yang bagus. Fasa'ala anhu, kemudian Rasulullah bertanya tentangnya. Faqalu kunna na'khudhu as-sa' min hadzal bis-sa'in. Kami dulunya transaksinya mengambil 1 sa' dari 2 sa'. 1 sa' yang bagus ditukar dengan 2 sa' yang jelek. Sama-sama kurma padahal. Ada ribanya enggak situ? Ada ribanya, termasuk buah yang ada ribanya kurma. Di situ enggak boleh, kita lihat. Yakni minat tamri radi. 1 sa' yang bagus ditukar dengan 2 sa' kurma yang jelek.
was-sa'in bisalasah. Dan 2 sa' dengan 3 sa'. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Rudduh," kata Rasulullah. Kembalikanlah. Naam. Kembalikanlah kata Rasulullah SAW. Balikkanlah gitu loh. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Transaksi tersebut enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena kurma yang jenis bagus tadi 1 sa' ditukar dengan 2 sa' kurma yang jelek. Terus bagaimana caranya yang tepat, Fajri? Biar enggak terjatuh dalam riba, bagaimana caranya? Dia ingin menikmati kurma ajwa 1 sa'. Dia punyanya kurma sukari 2 sa'. Bagaimana caranya biar bisa menikmati yang 1 sa' ajwa tadi itu? Dijual yang 2 sa' dulu, hasil jualannya untuk beli 1 sa' yang ajwa tadi itu. Paham ya? Maksudnya seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azzani wa jazakumullah, kita lihat di sini. Apa kata beliau? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Rudduh," fa amara bi raddih. Rasulullah merintahkan untuk mengembalikan. Mengembalikan apa? Kurma tadi itu. Wa hadza natijatul qaul bil butlan. Ini adalah hasil daripada apa? Inti ucapan yang mengatakan ini adalah batal transaksinya. Li annana law qulna yabtul, dikarenakan kalau kita mengatakan batal, wa baqiyatis sil'ah fi yadil mushtari, tapi barangnya masih ada di tangan pembeli, wasaman fi yadil ba'i, uangnya berada di tangan penjual, lam yakun, niscaya tidak sesuai dengan apa? Liqaulina innahu batilun. Ma'nan wala barakallahu fikum wala samarah. Bahwasanya itu barakallahu fikum niscaya enggak sesuai dengan ucapan kita apa? Batil secara makna, dan barakallahu fikum wala samarah, enggak ada hasilnya juga. Kalau seandainya apa? Sudah dikatakan batal tapi masih barangnya masih ada di tangan pembeli, uangnya masih di tangan apa? Penjual. Enggak ada hasilnya, berarti enggak ada faedahnya gitu loh. Bala budda min i'adati, tapi harus dibalikkan. Karena kamu jual belinya enggak sah, dibalikkan. Yang membeli harga sandal Eiger KW 60.000 tadi itu kan dia nyerobot. Awal mulanya transaksi si A sama si B itu loh. Si A sudah ngomong ini sandal Eigernya berapa ini? 50.000. Tapi KW itu loh. Yang oknum ini ya si C ini nyerobot itu loh. Wah, ana berani 60.000, Pak. Kata si B, ya udah gini 60.000 sini. Nah, transaksinya bagaimana nih? Batal. Kalau batal ya balik dibalikkan uang 60.000 lagi, sandal Eigernya dibalikkan kepada penjualnya. Transaksi yang pertama selesaikan dulu, mau enggak itu loh. Si A ini mau enggak beli harga sandal Eiger KW 50.000 tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mahfum insyaallah. Irsyad. Sandal Eiger KW tahu? Ayo, kita lihat sini. Nah, apa kata beliau sini? Walau furida annahu ta'adzarat al-i'adah litulil muddah. Kalaulah seandainya ditakdirkan dia ada udzur, tidak bisa mengembalikan karena waktunya sudah panjang. Wa tasarraf kullun minhuma fima ala ilaih. Dan masing-masing sudah ada kegiatannya, sudah kembali kepada masing-masing. Fa hina idzin qad yuqal innahu yu'fa anhu. Berarti dimaafkan. Dimaafkan karena sudah waktu sudah panjang, ingatnya setelah 1 bulan, setelah 2 bulan baru sadar. Itu enggak perlu dibalikkan lagi. Cukup bertaubat. Bertaubat. Kita lihat. Fa hina idzin qad yuqal innahu yu'fa anhu aw yuqal innahu binisbah lil mushtari yarud mislahu lil ba'i'. Nah, ada juga yang mengatakan dinisbahkan kepada si pembeli, maka hendaknya dia apa? Mengembalikan yang semisalnya kepada penjual. Wal ba'i' yarud al-qimah al-mushtari. Dan penjual ini mengembalikan apa? Seharga dengan apa? Seharga dengan barang yang pernah dia barakallahu fikum jual kepada pembeli tadi. Wa hiya al-qimah allati waqa'a al-'aqd 'alaiha fi masabaq, yaitu harga yang terjadi apa? Transaksi pada waktu yang telah lalu. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kalau sadar itu jual belinya enggak sah, maka apa? Maka kalau sudah lama waktunya enggak perlu dibalikkan lagi. Tapi pendapat yang kedua, kalau seandainya barangnya sudah enggak ada, si penjual ini barakallahu fikum, dia mengembalikan seharga dengan barang yang dulu apa? Yang dulu pernah dijual. Kemudian si pembeli ini juga mengembalikan yang seharga barang yang semisalnya. Semisal barang yang pernah dibeli dari penjual tadi itu. Paham ya? Itu pendapat yang kedua. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa min dzalika law a'taqa ar-rahin al-'abda alladhi rahanahu. Demikian pula kalau seandainya ada orang rahin, yaitu yang menggadaikan seorang budak, dia memerdekakan budaknya. Yang dia gadaikan. Fas sahih annahu la yasih itquhu bina'an 'alal qa'idah. Pendapat yang sahih tidak dibenarkan memerdekakannya itu dibangun di atas kaidah. Paham maksudnya nih? Karena apa kaidahnya? Barang gadaian itu enggak boleh barakallahu fikum ikut campur ya, yang menggadaikan tadi itu sampai selesai urusannya.
Jadi barang digadaikan itu nggak boleh diambil sampai selesai pergadaiannya itu loh. Nah ini dia apa, barakallahu fikum? Nah, dia ingin memerdekakan budak yang dia gadaikan. Dia gadaikan budak. Gadaikan budak, tapi sama pemilik budak ini mau dimerdekakan itu loh. Menurut kaidah itu nggak boleh. Karena pergadaiannya belum selesai itu loh. Selesaikan pergadaian dulu baru dimerdekakan budaknya. Seperti itu kita lihat. Wa in kana ba'dul ulama qala yasih wa tu'khad qimatuhu rahnan makana. Sebagian ulama mengatakan enggak masalah, boleh, sah-sah saja. Dan diambil apa? Harga yang senilai dengan apa? Nah, barakallahu fikum, pengganti apa? Barang yang digadaikan tadi itu. Faham maksudnya nih? Jadi barang gadaian itu jangan diambil sampai selesai pergadaiannya. Belum. Nah, barakallahu fikum, contohnya antum gadaikan motor ke orang, "Pak, ana pinjam uang 3 juta, Pak. Motor Jupiter Z ini tak gadaikan ke antum sebagai nanti jaminannya." Paham ya? Ternyata apa? Ternyata suatu ketika barakallahu fikum, yang minjamkan uang tadi itu kan sudah mendapat barang gadaian tadi. Pada asalnya dia nggak boleh menjual barang gadaian itu, nggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sampai apa? Sampai selesai pergadaiannya. Selesai pergadaiannya, kesepakatan 1 tahun dibalikkan 3 juta. Ternyata nggak balik 1 tahun. Maka apa? Motor tadi Jupiter Z boleh dijual. Kalau harganya 5 juta, bagaimana? 5 juta. Yang dibalikkan kepada pemilik motor berapa? 2 juta. Karena minjamnya kan cuma 3 juta. Ya enggak? Motornya jual aku 5 juta. Ketika dia menggadaikan minjam uang 3 juta. Paham ya? Tapi enggak bisa bayar setelah setahun. Motornya dijual aku 5 juta. Yang 3 juta diambil sebagai apa? Tebusan tadi itu, yang 2 juta balikkan pada pemiliknya. Paham ya? Itu dalam pergadaian seperti itu, enggak boleh sembarangan itu. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Lau ba'ar rahin rahnah lam yasih li'annahu manhiyun an bai'ih. Masyaallah. Penting sekali ini ya. Kalau seandainya orang yang menggadaikan barang, nah barakallahu fikum, menjual, atau orang yang menerima gadaian, menjual barang gadaian. Paham belum? Orang yang menerima pergadaian, dia menjual barangnya. Paham belum? Contohnya si A punya barangnya, menggadaikan motornya ke si B. Si B ini jual motornya itu loh, menjual motornya. Ini enggak benar ini, karena dilarang. Kenapa enggak benar? Lima fihi min isqati haqqil murtahin. Dikarenakan apa? Menggugurkan hak pemilik barang yang digadaikan tadi itu. Lah terus kapan jualnya diperbolehkan? Ingat-ingat. Contohnya si A punya barang digadaikan oleh si B. Karena si A butuh uang 5 juta. Barangnya ini motornya motor matic lah. Beat pop. Paham ya contohnya? Beat pop itu ya. Digadaikan kepada si B. Nah, suatu ketika perjanjiannya setahun balik 5 juta itu. Ternyata belum ada setahun sama si B dijual motornya. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena perjanjiannya belum clear. Setelah setahun ternyata si A enggak bisa balikkan 5 juta tadi, barulah si B bertindak. Motor antum mana jual ya? Soalnya perjanjiannya kan setahun balik uang 5 juta tapi enggak balik. Ya udah tafadhol dijual. Ternyata dijual lakunya 10 juta. Berarti yang balik kepada pemilik motor tadi itu cuma 5 juta diambil karena sebagai tebusannya. Paham ya? Insyaallah paham insyaallah nih pergadaian ya. Paham belum andalah? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Berikutnya kata beliau, lau ausa lil waris lam tasil wasiyah. Ini penting. Orang hendak meninggal dunia, mewasiatkan kepada ahli warisnya. Kamu tak wasiatkan untuk mendapatkan harta yang ada di tanah yang ada di sebelah rumah tanah itu. Nah, wasiat harta itu enggak boleh kepada ahli waris. Ingat-ingat ya. Wasiat harta tidak boleh kepada siapa? Ahli waris, harus kepada orang lain. Harus kepada orang lain ya. Contohnya kalau antum atau misalkan si A ini orang tua. Nah, si B ini ahli warisnya. Si A ini enggak boleh mewasiatkan harta kepada si B. Aku wasiatkan tanah 2 hektar itu untuk kamu nanti ya. Itu enggak boleh untuk ahli waris. Wasiat harta hanya untuk selain ahli waris. Wasiat harta itu pun enggak boleh melebihi berapa? 1/3. Enggak boleh melebihi 1/3. Kalau lebih 1/3 bagaimana? 1/3 diambil kepada pemilik wasiat tadi itu yang dikasih wasiat, sisanya kembalikan ahli waris. Nah, ini kita lihat. Lau awsali waris, kalau seandainya ada orang berwasiat kepada ahli waris, lam tasih wasiyah, enggak sah wasiatnya. Li'anna nahya 'adun ila nafsil wasiyah. Dikarenakan larangan tersebut kembali kepada zat wasiat. Adin atau ada.
Li'anna nahya 'ada ila nafsil wasiyah. Naam. Dikarenakan apa larangan tersebut kembali kepada zat wasiat itu sendiri. Kan enggak boleh mewasiatkan kepada ahli waris. Lakin idza kana nahyu 'anil syai' li haqqil makhluq fa asqatahu sahhat. Ini penting. Akan tapi kalau larangan tersebut, nah barakallahu fikum, untuk hak makhluk yang lainnya, maka digugurkan larangan tersebut sahhat dan dibenarkan wasiat. Apa maksudnya? Selain ahli waris maksudnya. Aku wasiatkan tanah 2 hektar yang di belakang pondok itu untuk kamu ya fulan. Kata fulan, iya. Fulan ini bukan ahli waris. Dia dapat dia karena bukan ahli waris. Kalau dia ahli waris enggak boleh. Itu kalau wasiat harta, tapi kalau wasiat bukan harta, wasiat takwa misalkan umum atau enggak kalau takwa? Umum, ahli waris selain ahli waris dapat. Tapi kalau wasiat harta hanya diperuntukkan selain ahli waris, itu pun enggak boleh melebihi berapa tadi? Setengah atau seperempat? Enggak boleh melebihi sepertiga. Paham ya? Enggak boleh melebihi sepertiga. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa li hadza ja'al hadis la wasiyatan li waris illa an yasha'al warasah. Masyaallah. Artinya apa? Tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali kalau ahli waris itu menghendakinya. Gini contohnya. Nah, si B itu adalah ahli waris. Si A mewasiatkan pada si B. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian posisinya si B ini ahli waris, jadi enggak boleh menerima wasiat. Ya. Nah, kecuali apa? Kecuali kalau memang apa? Memang ada kesepakatan semuanya merestui, meridhoi, itu lain lagi. Karena apa? Karena sebenarnya harta ditinggalkan itu bukan untuk orang lain, untuk ahli waris tadi itu. Jadi kenapa para ulama melarang berdasarkan hadis seperti ini, melarang memberikan wasiat harta kepada ahli waris? Nah, barakallahu fikum, karena ahli waris sudah dapat warisan itu aslinya. Sudah dapat warisan dari peninggalan barakallahu fikum keluarganya tadi itu. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan barakallahu fikum di situ nanti enggak ada yang menghendaki, kemudian tidak ada yang istilahnya setuju semua, sepakat semuanya, maka enggak bisa. Paham ya? Kesimpulannya seperti itu. Wasiat enggak boleh diperuntukkan kepada apa? Ahli waris atau wasiat harta. Wa kama law ba'ar rahn. Sebagaimana kalau dia menjual barang gadaian. Wa wafaqal murtahin 'alal bai'. Dan pemilik barang yang menggadaikan tadi itu ini menjual barang gadaian, pemilik barang yang dia menggadaikan tadi, pemilik barang ya. Paham belum antum? Jadi ini menjual barang gadaian disepakati oleh apa? Pemilik barang yang dia menggadaikan tadi loh. Paham ya? Untuk jual, enggak masalah jual aja misalkan. Fa innal bai' yasih 'alal qaul rajih. Maka penjualan tersebut dianggap benar berdasarkan pendapat yang kuat, alladhi huwa jawazu tasarrufil fuduli, yaitu apa? Mengenai pendapat bahwasanya diperbolehkannya apa? Memperlakukan atau menggunakan barakallahu fikum barang sisa. Maksud barang sisa itu bagaimana? Maksudnya itu setelah batas waktu tempo pergadaian itu kok belum balik juga uangnya, boleh dia jual, dimanfaatkan karena sebagai barang gantinya gitu ya. Nah, karena barang gadaian seperti itu. Jangan digunakan, jangan dimanfaatkan kecuali diizinkan. Paham ya? Karena apa? Kalau enggak diizinkan kan barang gadaian yang rusak berkurang. Contohnya ada orang gadaikan motor, antum gunakan barang gadaiannya. Lama-lama kan berkurang. Harganya berkurang, rusak, kemudian motornya seperti itu, seperti ini rusak. Barakallahu fikum, berkurang. Sehingga apa? Sehingga enggak diperbolehkan sampai batas waktunya kecuali kalau diizinkan tadi itu. Kecuali kalau diizinkan. Berikutnya, law ba'al insan syai'an majhulan lam yasil bai'. Contohnya juga, ada orang jual sesuatu tapi barangnya majhul, enggak diketahui. Paham ya? Contohnya seperti ini, ada orang dia punya kolam, di dalam kolam itu ada ikannya. Ikannya enggak tahu berapa gitu ya. Si A ini ngomong kepada si B, kamu mau beli ikan enggak? Mau? Lah berapa jumlahnya? Pokoknya semua ikan yang ada di kolam tak jual ke antum. Lah jumlahnya berapa? Enggak tahu, pokoknya semua ikan yang ada di kolam ini tak jual ke antum. Nah, ini kan enggak boleh. Kenapa majhul? Berapa jumlah ikannya? Dibayar 1 juta sama si B tadi. Setelah dipanen ternyata apa? Ikannya mentiga, lele, bawel, sama apa? Sama tombro. Tombro itu nila itu ya, semacam nila itu ya. Lele, bawel, sama apa? Tombro. Bawel itu bawal. Nah, barakallahu fikum. Nah, ternyata kan tertipu di situ. 1 juta dibayar, ternyata teman ikannya mentiga. Itu namanya jual beli yang dilarang karena enggak tahu zatnya. Contoh yang lain, aku jual semua ikan laut ini katanya. Lah laut milik siapa? Ikan milik siapa? Paham ya? Itu juga enggak boleh. Panen dulu, ditimbang, dikiloin, clear, barangnya ada, jual.
Paham ya? Jual beli harus ada seperti itu. Jual beli online pun sama juga. Upayakan barang-barang yang dijual itu sudah diketahui sifat-sifatnya, difoto dulu. Misalkan ini ori atau KW, jelaskan, jangan bilang ori padahal KW. Paham maksudnya? Ori itu apa sih? Original, asli. KW itu apa? Tiruan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tiruan ya. Nah, kita lihat sini. Apa kata beliau? Li'annahu manhiyun anhu bidzatih, karena secara zatnya dilarang. Jual beli barang yang enggak diketahui itu dilarang. Sekarang banyak kejadian jual beli online seperti ini. Dia cuma nengok-nengok di toko ini, enggak ada kesepakatan, langsung iklankan dia. Siapa yang mau beli baju, beli sandal, beli motor. Itu enggak boleh ya, karena barang bukan milik dia. Kecuali kalau dia punya apa? Kesepakatan dengan pemilik barang. Pak, ana bantu jualkan motor antum ya. Pemilik barang bilang siap. Bu, ana bantu jualkan baju antum ya, siap. Baru dia online, iklankan, siapa beli baju, beli barangnya ada, itu boleh. Tapi kalau dia barangnya nggak ada, jangan nawarkan dulu, nggak boleh. Karena menjual barang yang tidak dimiliki, yang dia tidak mempunyai, seperti itu. Kita lihat sini. Fa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Di dalam hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang namanya jual beli apa? Gharar, yang ada penipuan. Wal majnun gharar. Perkara yang tidak diketahui termasuk gharar, penipuan. Paham maksudnya ya? Jadi kalau menjual barang itu upayakan clear, diketahui barangnya, sifat-sifatnya ada. Nah, dijelaskan ori ataupun tidak. Karena jual beli itu jujur. Kalau jual beli enggak jujur, enggak diberkahi. Ingat hadisnya siapa itu? Yang sering kita nukilkan, patokan barometer ukuran dalam jual beli. Hadisnya siapa? Hakim bin Hizam muttafaqun alaih, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burikat lahum fi bai'ihima burika lahum fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Artinya apa? Orang jual beli transaksi itu boleh saling milih selama belum berpisah dari majelisnya atau tempatnya. Barang siapa kedua-duanya jujur, terang-terangan, ini asli atau KW, Pak? Ini ori ini. Ini KW ini, jelas dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jujur, terang-terangan, maka diberkahi transaksi jual beli keduanya. Paham ya? Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau saling menyembunyikan, enggak jujur, dicabut keberkahan transaksi keduanya. Paham ya? Nah, kalau bilang asli, palsu, jangan bilang ini aspal ini. Aspal atau aspal antum? Apa itu? Asli dari palsu. Jadi dia enggak terang-terangan, dia lari dari apa? Lari dari kenyataan itu loh. Dia ingin menjual barangnya berlaku banyak, ini asli dari palsu katanya. Gimana bilang asli, palsu, ori, KW gitu loh. Jelas itu loh jual beli itu ya. Itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya lagi. Ingat-ingat kesimpulannya tadi, jual beli majhul haram. Jual beli barang yang dia tidak memiliki haram. Menjualkan barang orang lain lagi pembahasannya. Karena menjualkan barang orang lain, barangnya ada. Dia hanya menjualkan. Paham belum? Masarkan barang orang lain boleh enggak? Boleh. Nah, ketika masarkan barang orang lain, boleh enggak dia mencari untung dari dua pihak? Contohnya gini. Si A punya tanah, bilang, "Tolong jualkan tanah ana itu 1 hektar." Enggak usah mahal-mahal, 1 hektar itu 500 juta aja misalkan. Nah, si B bilang siap katanya. Nah, si B ternyata kan nanti kalau jualkan itu kan dapat hadiah dari si A. Ada orang mencari tanah. Barang siapa yang bisa mencarikan tanah 1 hektar dengan harga 500 juta dikasih bonus. Akhirnya si B ini bergerak dia. Nah, ngomong sama si pencari tanah tadi itu, ada tanah 1 hektar, berapa? 500 juta. Dipertemukan, clear, jadi apa? Jual beli. Si A dapat apa? 2 bonus. Dari pembeli tadi dapat bonus juga, dari penjual juga dapat bonus. Itu boleh atau tidak tadi? Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena lain pembahasannya, yang jelas hindari jual beli barang yang enggak dimiliki. Paham ya? Hati-hati itu. Berikutnya, wa fin nikah, masalah pernikahan. Masalah apa nih, Ibrahim? Pernikahan. Perhatikan baik-baik. Wa fin nikah law tazawwajal insanu bi 'aqdin shighar. Bi 'aqdi shighar, bukan shighar ya, bukan pakai shad dan shin. Kana al-'aqdu fasidan. Transaksi tersebut rusak. Shighar itu tukar menukar. Paham ya? Si A sama B itu bersahabat ya. Si A ngomong sama si B. Si A,
Kamu mau nggak nikahi adikku, aku nikahi kakakmu. Tapi nggak usah pakai mahar. Tukaran itu istilahnya ya. Tapi nikah ini, tapi tanpa mahar, syighar tanpa mahar. Jadi si A menikahi adiknya si B nikahi adiknya kakaknya si A misalkan, tapi tanpa mahar. Itu namanya syighar. Itu hukumnya apa? Haram. Kalau dengan mahar boleh enggak? Contohnya gini, tak clearkan lagi. Si A punya adik perempuan. Si B punya kakak perempuan. Si B ngomong sama si A janjian, si A, kamu mau enggak nikahi kakak perempuanku? Kemudian si A ngomong, ana mau, tapi syaratnya kamu juga menikahi adik perempuanku. Paham ya? Tapi tanpa mahar gitu loh. Nikahnya tanpa mahar, tukaran gitu loh. Itu syighar namanya. Itu haram. Nah, sekarang kalau dengan mahar boleh enggak? Apa? Ada yang tidak membolehkan. Yang rajih? Boleh. Kalau dengan mahar enggak masalah. Ipar-iparan enggak masalah kan, ipar-iparan? Enggak masalah. Tapi apa yang dilarang itu cuman nikah syighar tanpa mahar. Paham ya? Tukaran tapi tanpa mahar. Paham loh, maksudnya ipar-iparan tapi tanpa mahar itu hukumnya haram. Kita lihat sini. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'an syighar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari pernikahan syighar. Wa nikahu syighar an yuzawwij al-insan muliyatahu ala an yuzawwijahu al-akhar muliyatah. Artinya apa? Yaitu seseorang menikahkan apa? Salah satu dari keluarganya. Dengan catatan apa? Yang orang lain tersebut menikahkan dari keluarganya juga. Biduni mahrin, tanpa mahar. Au bi mahrin yang an mahrin misliha ada. Atau dengan mahar tapi maharnya itu enggak sesuai dengan tradisinya, enggak sesuai dengan adatnya, karena teman sendiri murah misalkan. Karena teman sendiri enggak usah pakai mahar misalkan. Karena teman sendiri maharnya dikurangi misalkan. Itu juga dilarang. Jadi kesimpulannya kalau dengan mahar yang normal boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum boleh, ipar-iparan itu enggak masalah. Tapi kalau tanpa mahar, syighar tadi haram hukumnya. Paham ya? Hukumnya haram. Amma law zawwaja ahaduhuma al-akhar bi mahrin, adapun kalau seandainya salah satu keduanya itu menikahkan dengan yang lainnya dengan mahar, wa radiyat kullu minal mar'atain, dan dua perempuan tersebut masing-masing ridha, wa kana kullu minar rajulain kuf'an lil mar'ah, dan memang kedua laki-laki tersebut juga setara sebanding cocok dengan perempuan tersebut, fa hadza laysa bisyighar. Seperti ini bukan syighar. Illa ala ra'yi ba'd ahli ilm, kecuali apa? Berdasarkan pendapat atau pandangan sebagian ahli ilm. Yang rajih boleh. Yang rajih boleh ya, ipar-iparan enggak masalah. Paham ini ihsan ini? Ipar-iparan paham maksudnya? Boleh atau enggak tadi? Kalau dengan mahar. Paham antum? Nam syighar. Ayo. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Walau tazawwaja fil iddah lam yasih. Ini penting juga, nikahi perempuan dalam keadaan perempuan masih iddah, masa iddahnya. Contohnya, perempuan ditinggal ditinggal suaminya. Wafat suaminya ya. Masa iddahnya berapa hari? Abdurrahman? 4 bulan 10 hari. Baru 2 bulan langsung dilamar. Paham ya? Baru 2 bulan sudah dilamar. Nah, lamaran ini dikatakan batal karena dia melamar perempuan masih dalam iddahnya. Selesaikan dulu 4 bulan 10 hari baru nikah. Paham ya? Atau contohnya, ada seorang wanita, dia diceraikan suaminya dalam keadaan hamil. Nah, saat hamil itu juga langsung ada orang lamar itu. Wahai fulanah, misalkan, atau keluarganya, malah keluarganya dilamar gitu loh. Paham ya? Gimana, boleh enggak nih? Enggak boleh, masa iddahnya sampai melahirkan. Setelah melahirkan, suci, tafadhal. Paham ya? Mau maju, tafadhal. Tapi kalau masih dalam iddah enggak diperbolehkan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ayo kita lihat di sini. Liqauli ta'ala wala ta'zimu 'uqdatan nikah, jangan kalian mengharapkan untuk melakukan transaksi ikatan pernikahan hatta yablughal kitabu ajalah, sampai benar-benar catatan ketetapan itu sampai pada waktunya. Maksudnya iddah tadi itu. Sudah kita lewati masa iddahnya ya. Kalau diceraikan dalam keadaan tidak hamil, berapa masa iddahnya? 3 quru. Quru itu mereka berbeda pendapat mengenai haid atau suci, tapi yang rajih wallahu alam, ana kembalikan kepada yang rajih, yaitu quru itu haid. Karena enggak boleh posisinya, barakallahu fikum, posisinya apa ketika menceraikan dalam keadaan posisinya apa? Haid. Paham ya? Jadi haid
Itu enggak boleh ceraikan. Itu nanti namanya talak bid'i namanya. Talak apa? Bid'i. Setelah haid suci. Nah, ketika suci itu dia menceraikan boleh, tapi jangan berhubungan badan. Ceraikan ketika suci. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mahum insyaallah ya. Jadi 3 kali haid. Nah, ketika suci dia ceraikan. Nah, haid, suci, haid, suci, haid. Ketika suci itu boleh nikah sudah. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mahum insyaallah. Paham insyaallah? Ayo, na'am barakallahu fikum. Tapi kalau diceraikan dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai kapan tadi? Sampai melahirkan. Kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, bagaimana masa iddahnya? Sampai melahirkan. Ditinggal suaminya dalam keadaan suaminya ini enggak menceraikan ya, ditinggal, meninggal dunia lah, wafat. Masa iddahnya berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Jangan sampai tertukar ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi dikit lagi. Wal amsilah ala hadza katsirah. Contoh-contoh mengenai ini banyak sekali. Wa dalilul fasadi ma nuhya anhu minal ibadah qaulu sallallahu. Dalil yang menunjukkan rusaknya suatu perkara ibadah yang dilarang kok dikerjakan itu menunjukkan rusak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarannya perintah dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, tertolak amalannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allah musta'an. Wa amma dalil al-aqli, dalil secara akal kita lihat, ala fasadi man nuhiya anhu, yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang sudah dilarang, kalau dia kerjakan rusak. Apa dalil secara akal? Anna manaha syari'anhu innama qusida min al-'abdi an yatajannabahu wa la yaf'aluhu. Masyaallah. Secara akal ini, seluruh perkara yang syariat itu melarang, ini tujuannya apa tujuannya? Tujuannya apa? Diinginkan dari hamba tersebut agar menjauhi larangan tersebut dan tidak mengerjakannya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Nah, tujuannya apa? Agar mengerjakan, agar meninggalkan larangan tersebut dan tidak mengerjakannya. Sehingga apa? Sehingga kalau dia mengerjakan, rusak amalannya gitu loh. Nah, fa idza sahahnahu fa hadza iqrarun lah. Kalau kita membenarkan, wah amalanmu benar nih. Kamu salat menghadap kuburan itu benar, sahih salatnya. Itu berarti apa? Kita menyetujui. Menyetujui perkara yang diharamkan, enggak boleh. Wal iqrar 'alal haram haram. Setuju terhadap perkara yang haram, haram hukumnya. Bal yakunu mudaddan lillahi azza wa jalla wa lirrasulih sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu menjadi bentuk apa? Na'am barakallahu fikum, pertentangan melawan Allah dan Rasulnya. Li'anna ma nuhiya anhu syar'an fal matlub adamuh. Dikarenakan suatu perkara yang dilarang secara syariat, maka yang diinginkan adalah menghilangkannya, meninggalkannya. Fa idza qadira atau qadara? Fa idza qadira ya. Nah, fa idza qudira an sahahnahu fa hadza ya'ni isbatah. Kalaulah ditakdirkan, kalaulah taruhlah kita mensahihkan, mengatakan perbuatan sahih, maknanya berarti menetapkan bahwasanya sahih perbuatanmu, salat menghadap kuburan sah-sah saja misalkan, wa isbatuhu mudaddatun lillahi wa rasulih. Maka dia menetapkan tadi itu, mengatakan sahih, itu bertentangan, berlawanan dengan Allah dan Rasulnya. Paham belum? Kan ada larangan salat menghadap kuburan. Ada larangan salat menghadap ke mana? Kuburan. Antum bilang salatmu sah, enggak usah diulangi, sah salatmu. Itu berarti kamu melawan Allah dan Rasulnya gitu loh. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Wa dalil aqlin akhar, dalil secara akal yang lainnya, annahu lamma naha syari'u anhu alimna annahu la yardah. Secara akal, ketika syariat melarang itu berarti kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Taala tidak meridainya. Paham belum? Syariat ketika melarang, nah barakallahu fikum, ketika syariat melarang, itu berarti menunjukkan bahwasanya apa? Syariat itu enggak ridha terhadap perbuatan yang dilarang tadi kalau dikerjakan. Wa ma la yardahu falaysa maqbulan indah. Suatu perkara amalan yang enggak diridhoi, itu pasti kalau dilakukan enggak diterima. Seperti kesyirikan. Kesyirikan Allah Taala ridha enggak kesyirikan? Enggak ridha. Nah, kalau dia mengerjakan kesyirikan, amalannya mardud, tertolak. Kita lihat dalilnya. Qala Allah Taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah Taala zat yang tidak butuh kepada kalian. Wala yardha li ibadihil kufur. Dan Allah Taala enggak ridha terhadap hamba-hambanya yang kufur.
Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian syukur, Allah taala akan ridha terhadap kalian. Itu kesimpulannya barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kesimpulannya bahwasannya yang dilarang oleh syariat dalam suatu ibadah atau yang semisalnya kalau dia kerjakan maka akan rusak. Sehingga apa, kembali ke kaidah asalnya apa? Al aslu fin nahyi yaqtadi al fasad. Hukum asal larangan itu kalau dikerjakan rusak amalan yang dia kerjakan tadi. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.